Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kalian bisa ketemu lagi dengan saya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa anak-anakku mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena apa? Dengan bersyukur, mengucapkan syukur alhamdulillah, insya Allah nanti sama Allah akan diberi beribu-ribu kenikmatan. Salah satu contoh kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada pagi hari ini yaitu kalian diberi sehat. Dengan sehat kalian bisa belajar, dengan sehat kalian bisa menuntut ilmu. Meskipun daring, tidak apa-apa, semuanya harus bersyukur karena keadaan seperti ini anak-anakku, tidak apa-apa. Kita harus bisa menjaga kesehatan biar tetap sehat. Ingat, sehat dimulai dari saya. Nah, anak-anakku, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi karya tulis ilmiah. Nah, indikator pencapaian kompetensi di dalam karya ilmiah yang pertama, menjelaskan pengertian KTI. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri KTI. Dan yang ketiga, membedakan jenis-jenis KTI. Yang keempat, membedakan bentuk-bentuk KTI. Yang kelima, menjelaskan syarat KTI. Yang keenam, menjelaskan pengertian data KTI. Yang ketujuh, menjelaskan teknik pengumpulan data. Yang kedelapan, menganalisis judul KTI yang dibaca. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca serta terampil merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Pengertian KTI, tulisan yang memuat hasil penelitian dengan menggunakan teknik penulisan yang lazim. Tulisan tentang ilmu pengetahuan yang menyatakan fakta dan ditulis menurut tata cara penulisan yang benar. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, logis. Yang kedua, tuntas. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, sistematis. Yang kelima, berlaku umum. Yang keenam, kebenaran dapat diuji. Yang ketujuh, berbahasa baku dan ditulis sesuai kaidah. Jenis-jenis karya ilmiah. Ada 5 anak-anakku. Yang pertama ada makalah, yang kedua ada artikel, yang ketiga ada skripsi, yang keempat ada tesis, yang kelima ada disertasi. Yang pertama makalah, KTI yang menyajikan sebuah permasalahan dengan menyelesaikan, mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ini bersifat empiris dan objektif. Dalam penyajiannya, makalah sering dipresentasikan dalam sebuah seminar. Yang kedua, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian artikel sebagai opini penulisan mengenai sebuah objek tertentu yang dimuat dalam media massa dan dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis
dengan mengacu atau berdasar pada teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program S2 atau pasca sarjana. KT ini lebih bersifat mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian. Yang kelima, disertasi. Dibuat oleh mahasiswa program S2. Maaf, program S3. Program S3 anak-anakku, bukan S2, tadi saya salah untuk menyampaikan, maaf, program S3 atau meraih gelar doktor. Disertasi mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta valid disertai analisis yang terperinci dan berdasarkan temuan dari penulisnya. Bentuk penyajian karya tulis ilmiah di sini ada dua, bisa berupa bentuk. Yang pertama bisa berupa bentuk semi formal dan yang kedua bisa bentuk formal. Sedangkan bentuk semi formal di sini ada unsur-unsurnya. Apa saja anak-anakku? Yang pertama itu harus ada halaman judul. Yang kedua ada kata pengantar. Yang ketiga ada daftar isi. Yang keempat ada pendahuluan. Yang kelima ada pembahasan. Yang keenam ada simpulan. Yang ketujuh ada daftar pustaka. Nah, yang kedua bisa berupa bentuk formal. Unsurnya apa saja anak-anakku? Yang pertama itu ada halaman judul. Yang kedua ada tim pembimbing. Yang ketiga ada kata pengantar. Yang keempat ada abstrak. Yang kelima ada daftar isi. Yang keenam ada pendahuluan. Yang ketujuh ada bab kerangka teoritis. Dan yang kedelapan ada bab metode penelitian. Yang kesembilan ada bab pembahasan. Yang kesepuluh ada bab simpulan. 11 ada daftar pustaka. 12 ada lampiran. Dan yang ke-13 ada riwayat hidup. Syarat KTI. Syarat KTI itu harus ada data. Data itu bersifat objektif. Sedangkan ditulis di sini harus ada kaidah menggunakan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Data di sini bisa berupa kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yang pertama ada kategorisasi. Yang kedua ada verbal, kata-kata dan tindakan. Yang ketiga ada sumber tertulis. Yang keempat ada foto-foto. Sedangkan data kuantitatif ini bisa berupa angka. Yang pertama hasil pengukuran, yang kedua kualitatif ke kuantitatif. Person bisa berupa sumber data. Sumber data bisa berupa person, paper atau list. Ini anak-anakku contoh sistematika penulisan KTI. Kemarin sudah saya sampaikan sekilas saja tentang proposal, hampir sama. Kalau di sini KTI akan diperjelas. Contoh sistematika penulisan, ada halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel bila ada, daftar lampiran juga bila ada. Bab 1 ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu di dalamnya ada 1.1 latar belakang. 1.2 ada rumusan masalah. 1.3 ada
tujuan. 1.4 ada manfaat. 1.5 ada hipotesis. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metode penelitian. 3.1 rancangan penelitian. 3.2 populasi dan sampel. 3.3 teknik pengumpulan data. 3.4 prosedur penelitian. Bab 4 pembahasan terdiri atas subbab, disesuaikan dengan butir-butir pertanyaan dalam masalah. Bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. 5.2 saran. Nah, anak-anakku di sini juga dalam KTI ada halaman judul. Judul diketik huruf kapital. Tujuan penulisan nama dan nomor induk siswa. Jangan lupa nama sekolah harus ditulis. Ini terletak pada halaman kedua. Syarat judul. Judul yang lengkap mencakup 1. Sifat dan jenis penelitian. 2. Objek yang diteliti. 3. Subjek penelitian. 4. Lokasi. 5. Waktu. Contoh halaman judul seperti ini anak-anakku, kalian bisa membuat contoh yang lain. Ini hanya contoh saja. Nah, contoh judul, saya mengambil judul pemanfaatan sampah kota menjadi pupuk kompos organik sebagai strategi penyelamatan lingkungan. 1. Sifat dan jenis penelitian pemanfaatan sampah kota. 2. Objek yang diteliti sampah kota. 3. Subjek penelitian menjadi pupuk kompos organik sebagai strategi penyelamatan lingkungan. 4. Lokasi. 5. Waktu. Halaman pengesahan. Pernyataan pengesahan, tanggal pengesahan, nama pembimbing, dan jangan lupa mengetahui kepala sekolah. Ini terletak pada nomor halaman ketiga. Contoh halaman pengesahan seperti ini anak-anakku, kalian bisa membuat contoh yang lain. Kata pengantar, di dalam kata pengantar judul diketik huruf kapital. Kata penulis tanpa nama. Spasi 1,5 atau 2. Isi puji syukur, tujuan, terima kasih, dan harapan. Terletak pada nomor halaman keempat. Ini contoh kata pengantar anak-anakku, kalian bisa membuat contoh yang lain. Abstrak. Di dalam abstrak ada judul, diketik spasi tunggal, identitas penulis, dan judul KTI. Ada kata kunci, isinya biasanya berupa intisari laporan. Contoh abstrak seperti ini anak-anakku, ditulis tidak lebih dari 250 kata atau 2 halaman. Latar belakang masalah, jawaban dari mengapa penelitian ini dilakukan, kondisi yang dialami atau terjadi sekarang, kondisi seharusnya atau ideal, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Contoh latar belakang masalah seperti ini anak-anakku, kalian bisa dalam contoh latar belakang masalah ada bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang masalah. Di sini membahas tentang pencemaran lingkungan. Pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Itu harus yang pertama singkat, yang kedua jelas, yang ketiga padat, yang keempat dapat diuji secara empiris. Contoh rumusan masalah. 1.2 rumusan masalah.
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Salah satu contohnya seperti ini anak-anakku, kalian bisa membaca sendiri ya. Contoh tujuan penelitian seperti ini untuk mengetahui apa ya. Contoh manfaat, pasti ada manfaatnya. 1.4 manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat apa, dapat memperoleh apa, dapat mengolah sampah menjadi pupuk kompos organik dan seterusnya ya. Contoh hipotesis 1.5 hipotesis. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, hipotesis penelitian ini adalah ada hasil positif atas pemanfaatan sampah kota menjadi pupuk kompos organik sebagai strategi penyelamatan lingkungan. Nah, di dalam kajian pustaka di sini ada dua. Satu, penelitian terdahulu, yang kedua, teori tentang objek penelitian. Populasi di sini kumpulan individu yang mempunyai ciri-ciri atau sifat tertentu. Sedangkan sampel di sini adalah objek yang diteliti. Syarat sampel yang pertama, keadaan populasi dianggap homogen. Yang kedua, adanya keterbatasan waktu, biaya. Metode penelitian di sini ada 5. Yang pertama, rancangan penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Yang kelima, prosedur penelitian. Tetap jaga kesehatan, terapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Semoga kalian tetap sehat, salam sehat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.